Shalom Bapak Ibu. Kita pergunakan waktu yang ada ya. Selamat siang, pagi menjelang siang. Kita pergunakan waktu yang ada untuk menghormati Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu yang panjang buat kita jalani dalam hidup kita. Dan hanya satu hari ini ya kita berikan hari yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Anda tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita yang terbaik itu? Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Untuk mati itu adalah pemberian yang terbaik. Kita pagi hari ini tidak diminta mati untuk Tuhan. Kita hanya diminta untuk duduk mendengar. Seperti Maria. Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi Maria, dia mengambil bagian yang terbaik. Pagi hari ini, saya mau kita semua melepaskan kesibukan kita. Yang tidak melayani kalau bisa, Mas duduk di sini ya. Bergaul, bergabung di sini. Jangan di belakang-belakang, jangan ngumpet ya. Yang sudah selesai melayani, duduk dengar firman. Hargai Tuhan. Ya, jangan sampai kita yang hidup dalam kasih karunia terlalu bebas dengan kasih karunia. Saya kadang-kadang lebih suka menjadi agamawi. Untuk melihat orang gak agamawi tahu menghormati Tuhan, tahu menghormati ibadah. Ya. Saya lebih suka menjadi agamawi di dalam menghormati ibadah, menghormati Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan di sini tidak menjadi sia-sia. Ya, Bapak Ibu, kita mau mengambil bagian yang terbaik pagi hari ini. Judul sharing saya gak bilang khotbah karena saya bukan orang yang sanggup untuk mengkhotbahin Bapak Ibu. Saya mau sharing apa yang saya dapat ya. Rancangan damai sejahtera Allah. Siapa sih yang gak mau ya untuk mendapatkan rancangan damai sejahtera Allah. Saya tahu kalau ada orang bilang mengumumkan atau memberi pengumuman bahwa di sana diajarkan untuk hidup dalam rancangan damai sejahtera. Pasti orang akan pergi dan berbondong-bondong. Amin. Nah pagi hari ini saya mau berbicara tentang rancangan damai sejahtera. Dan kalau Anda keluar, Anda telah melewatkan apa yang Tuhan mau dan Anda sendiri mau. Benar? Nah, kita siapkan hati pagi hari ini. Nah Yeremia 29 ayat 11 berkata begini. Sebab aku, siapa? Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, mengenai kamu, mengenai saya. Demikianlah apa? Firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri, dia berfirman, dia bilang bahwa aku menghormati, menghargai firman lebih tinggi dari namaku. Dan pada pagi hari ini kita harus menghormati, menghargai. Karena Tuhan bilang demikianlah firman Tuhan. Tuhan saja menghormati, menghargai firman-Nya lebih tinggi dari namanya sendiri. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Siapa yang tidak mau? Semua orang bekerja, semua orang berupaya supaya maksimal untuk apa? Untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Anak-anak disekolahkan untuk apa? Untuk rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tetapi kalau kita baca siang hari ini, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan itu adalah hanya satu-satunya rancangan Tuhan. Amin. Dan kalau itu rancangan Tuhan itu pasti berhasil. Amin. Katakan kalau itu rancangan Tuhan buat saya itu pasti bekerja, itu pasti berhasil. Kenapa? Karena Allah sendiri yang merancang. Kalau kita tahu seseorang yang bisa mendesain bangunan yang besar, kita pasti akan bilang wow, ya. Dia bisa lakukan ini. Kalau seandainya di sini ada Miko dan Miko bilang dia bawa hasilnya. Saya bangun hotel ini, apartemen ini.
kita akan bilang, wow Miko. Benar? Yang merancangkan masa depan kita adalah seseorang yang ahli. Dia telah merancangkan langit dan bumi. Dia telah menempatkan bintang bulan pada tempatnya, berfungsi. Dia membatasi laut, dia bilang kamu cukup sampai di sini. Laut pun tunduk dengar sama dia. Amin. Nah kalau kita punya Allah yang sebesar ini, yang mau bertanggung jawab untuk hidup kita. Seorang bapak dia pasti bertanggung jawab untuk hidup anak-anaknya, amin. Dia mempersiapkan anak-anaknya untuk hidup dalam masa depan yang penuh pengharapan. Bapak kita pun begitu. Kalau kita sebagai orang tua gagal dalam rancangan kepada anak-anaknya. Tetapi bapak kita, kalau dia sudah berhasil menempatkan bulan, bintang, cakrawala semua dengan baik dan teratur. Apakah dia akan gagal untuk rancangan masa depan hidup kita? Tidak. Amin. Katakan dia tidak pernah gagal untuk rancangan masa depan hidupku. Dan pasti rancangan hidupku, masa depanku penuh dengan pengharapan. Amin. Saya punya keyakinan ini karena saya mengenal Bapa saya. Amin. Kalau saya tidak mengenal Bapa saya akan ragu-ragu. Amin. Nah, rancangan damai sejahtera ini, itu pikiran Allah ya buat kita. Itu kerinduan hati Allah. Masa depan anak-anaknya itu adalah kerinduan hati seorang Bapa. Hati Allah buat kita. Dan dia mau kita untuk mencapai, meraih, untuk mendapatkan rancangan masa depan ini. Anak saya Edgar, dia ada di sini. Jangan marah mami ya. Dia kadang sakit kepala, kenapa? Saya berpikir tentang masa depan. Puji Tuhan siang hari ini dengar firman ini. Bahwa rancangan masa depanmu ditulis, dirancangkan, dicatat oleh Allah pencipta langit. Yang mendesain langit dan bumi. Yang mendesain cakrawala. Jadi rancangan masa depanmu aman. Amin. Katakan kepada anak-anak kita rancangan pada anak muda bahwa rancangan masa depanmu aman bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat tidak semua orang meraih kesuksesan rancangan masa depan yang Tuhan siapkan. Benar? Tidak semua orang. Apakah Tuhan yang salah? Bukan dari pihak Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa satu ide saja dari Tuhan cukup untuk mengubah keadaan kita yang suram, situasi kita yang gelap. Amin. Satu saja kata, satu saja ide. Ya, ada seorang perwira di Kapernaum ya, kalau tidak salah ya, di Matius 8 ayat 8. Tolong ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini punya satu kebutuhan karena belas kasihan. Kebutuhan yang lahir dari belas kasihan kepada hambanya. Dia mau supaya hambanya sembuh. Dan ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat besar buat dia. Karena seorang perwira tidak akan datang kepada Tuhan kalau menurut dia hal ini tidak penting. Menurut dia ini adalah hal yang penting. Dia datang kepada Tuhan. Tetapi dia katakan, Tuhan, cukup satu patah kata aja. Cukup satu kata saja menjawab permasalahanku. Amin. Anda hanya membutuhkan satu kata, satu ide saja dari Tuhan. Merubah semua situasi yang engkau hadapi. Katakan amin. Amin. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini. Yang Tuhan siapkan bukan hanya satu kata buat kita. Firman Tuhan tebal buat kita. Pikiran-pikirannya sangat tebal ya. Ditulis, dicatat. Ya, kita harus cari.
Ini rancangan masa depan kita kok, ya. Nah, kalau engkau tidak berusaha mendengar, kalau kita ya pagi hari ini mau menghindar untuk mendengar firman, sedangkan firman disajikan seperti makanan di meja, kita pergi tidak mau dengar, saya tidak yakin Anda di rumah buka Alkitab untuk mencari. Saya garansi, itu sebabnya saya katakan, tolong jangan keluar, tolong perhatikan, tolong jangan main HP, dengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kalau engkau tidak mendengar pagi hari ini, saya tidak yakin, saya tidak garansi engkau akan buka Alkitab di rumah. Saya terlalu keras mungkin, tetapi kita mau bangun TLW ini, saya tidak mau bersusah-susah payah sia-sia saudara. Dengan leader ya kami sia-sia membangun ini, kami mau serius. Karena ini pekerjaan Tuhan, karena ini tentang Tuhan dan ini tentang isi hati Tuhan kepada kita. Amin, kita harus hargai. Saudara, ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, kalau kita mau katakan kita menghormati Tuhan, kita akan menghormati orang yang dipilih. Amin. Kita akan menghormati para leaders di sini. Bersusah payah, kita serius di sini. Ya, jadi dengarkan firman pagi hari ini. Nanti sudah kemana saya ya? Nah, sepatah kata saja cukup buat Petrus berjalan di atas air. Ini adalah hal yang mustahil dilakukan oleh siapapun manusia di muka bumi ini. Tetapi satu kata saja dari Yesus. Miko bilang, ya kamu datanglah. Dan Petrus, hal yang mustahil melawan gravitasi ya. Dan melawan hukum alam. Tapi bisa dilakukan oleh Petrus. Dia jalan di atas air. Tetapi ingat, satu kata bisa membuat Petrus berjalan di atas kemustahilan. Tapi satu ide juga akan membuat dia tenggelam. Sadar tidak? Kita harus waspada. Satu ide saja ketika kita khawatir, kita tenggelam. Ya. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan firman. Ide dari Tuhan itu seperti sebuah benih, ya. Ketika kita terima, ketika kita respon, ide itu akan menyatakan hasil. Ide itu akan menyatakan buahnya. Artinya begini saudara, ketika engkau percaya, ketika Petrus percaya, dia berjalan di atas air. Amin. Dia menerima ide ini. Jadi ketika dia dalam ide ini, buahnya adalah berjalan di atas air. Ketika dia menerima, merespon ide yang tidak benar, dia tenggelam. Jadi ide itu yang ada dalam hidup kita, yang kita respon, itulah hasilnya dalam hidup kita. Bisa dimengerti ya, bisa tangkap ya. Kalau engkau menerima ide dari Allah, engkau akan menerima yang namanya apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kalau engkau hidup suram, pertanyakan lagi, ide apa ya yang engkau terima, yang engkau respon. Amin. Nah pertanyaannya, mengapa tidak semua orang mengalami yang namanya rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan itu? Tidak semua. Karena itu tidak instan saudara. Karena itu tidak otomatis. Karena Allah begini, kita pun begini. No, tidak. Karena Allah punya rancangan ini, otomatis kita jadi begini. Enggak. Allah punya rancangan baik, otomatis kita jadi baik. Enggak. Tidak, itu kenyataan. Benar? Semua orang mengalami, kenapa saya berdoa, kenapa saya ini, kenapa saya itu. Tetapi hidup saya seperti ini. Mungkin rumah tangga saya, mungkin anak saya. Ya, mengalami kesuraman dalam hidup ini. Mazmur 75 ayat 6 sampai 7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan juga dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 7 bilang apa? Tetapi Allah adalah hakim.
direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kalau kita baca sekilas ini, berarti ini tergantung kepada Allah dong, ya. Tetapi ayat ini tidak menunjukkan itu. Dikatakan sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi apa? Allah adalah hakim. Artinya apa, saudara? Peninggian atau promosi itu dihakimi dulu oleh Allah. Peninggian atau promosi itu ditentukan atau dinilai oleh Allah di dalam keadilannya. Dia adalah Allah yang adil. Jadi harus melewati keadilan Allah. Allah nggak bisa disogok ya, seperti mungkin Pak Dolphy bisa dibisik-bisik dikit, saya nggak ngerti ya. Masih goyang hati karena nggak enak, aduh kasihan, jadi kompromi ya. Tetapi Allah, no, dia tidak begitu, dia hakim yang adil. Kalau dia mau tinggikan seseorang, sudah melewati proses penilaian atau penghakiman Allah. Dulu saya pikir penghakiman itu ketika seseorang akan dihukum, yaitu penghakiman. Tetapi ketika sekarang saya pelajari penghakiman itu, seseorang harus dihakimi dulu baru dinyatakan benar ya Pak Jeff, dia benar atau salah. Seseorang yang benar pun dia harus dihakimi. Seseorang yang layak untuk ditinggikan atau dipromosi, dihakimi. Kalau dulu saya pikir ya udah kalau hakimi ya pasti dia bersalah, berbuat jahat, ya masuk penjara. Enggak, kita pun dihakimi untuk dinyatakan bahwa kita orang benar. Amin. Jadi banyak pertanyaan yang dulu saya tidak bisa jawab, pagi hari ini terjawab ya. Bahwa kenapa hidup saya begini, kenapa saya sudah begini begitu. Kita harus lulus dulu dalam penghakiman keadilan Allah. Amin. Jadi kalau seseorang tiba-tiba naik di sini seperti saya. Bukan saya mau sombong, ini kan saya sadar aja. Oh berarti saya sudah dihakimi oleh Tuhan. Untuk saya bisa berdiri di sini. Kalau ada teman kita berdiri di sini atau dipromosi, jangan kita iri hati. Jangan kita kecewa, jangan kita kepahitan. Ya. Seseorang naik karena dia sudah dihakimi oleh Allah. Makanya Allah promosi dia. Amin. Kalau kita belum, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita lihat apa yang harus kita lakukan. Amin. Keadilan Allah, penghakiman Allah, ya. Allah itu menjudge kondisi hati kita. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 6. Amin. Wow. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lanjut. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, apa? Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah merendahkannya. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan menjudge, menghakimi, menilai hati. Jadi ketika seseorang dipromosi, kita tidak. Yang harus kita cari bukan atasan, ya. Yang harus kita cari adalah hati. Yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Katakan amin. Artinya Anda percaya, artinya Anda akan melakukannya. Amin. Ya, ketika seseorang naik, saya belum naik. Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Kenapa saya? Balik kepada, berarti belum waktunya Tuhan. Tuhan masih beracara dengan kondisi hatimu. Amin. Karena Dia hakim yang adil, ya. Tuhan adil.
Seseorang dipromosi karena keadilan Tuhan. Amin. Maaf ya. Ya, Kejadian 6 ayat 5. Ada yang harus saya lewati karena nanti terlalu panjang ya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Kondisi hati yang saya katakan, kecenderungan hati. Jadi saudara, ini yang dihakimi Tuhan. Tuhan melihat kecenderungan hati kita. Kecenderungan hati orang yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apakah Tuhan akan mempercayakan rancangan yang sudah disusun rapi besar? Apakah Anda ketika menyusun satu rancangan yang besar buat perusahaan Anda, dan ketika bertemu dengan karyawan yang paling oban, kepala batu, apakah Anda akan menyerahkan rancangan itu kepada dia? Tidak. Jadi Tuhan tidak akan memberikan rancangannya, mempercayakan rancangannya kepada orang-orang yang seperti ini. Itulah sebabnya saya katakan, periksa kondisi hati kita. Kenapa kita tidak mendapatkan kepercayaan? Tuhan tidak akan pakai ya ketika seseorang yang sebentar-sebentar mudah tersinggung. Ya, Dolphy punya rancangan umpamanya dalam perusahaan, dikasih ke seorang karyawan yang gampang tersinggung, dikasih masukan, tersinggung, semua tersinggung, gak jalan rancangannya. Ya, gagal, batal rancangannya. Jadi kondisi hati yang mudah tersinggung, yang komplain, tidak akan kemana-mana saudara. Tidak akan membawa engkau naik, walaupun Tuhan mau angkat engkau naik, berat saudara. Tuhan gak sanggup, Tuhan bilang berat. Ya. Karena apa-apa tersinggung, apa-apa komplain, apa-apa marah. Kecenderungan hati yang begini tidak bisa dipercaya, benar? Tidak bisa Allah mempercayakan kepada orang seperti ini. Kalau saya dan Dolphy seperti ini, bubar TLW enggak lama. Pak Iwan dan Bu Heni seperti ini, bubar TLW. Ya enggak lama saudara. Jadi kita harus menghormati ya. Saya hormati Pak Iwan, Bu Heni, Pak Sugi. Dan semua para leader ya yang mimpin worship di sini. Hormati mereka karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau itu datangnya dari Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada orang tersebut. Kita menghormati dia, kita menghormati Tuhan. Amin. Amin. Lanjut saudara. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Kondisi hati seseorang yang Tuhan mau pakai, Tuhan mau promosi, memberikan rancangan masa depan adalah seorang yang punya hati yang lembut. Hati yang lembut itu adalah hati yang lembut kepada Tuhan, kepada firman. Hati yang mau menerima firman. Itu lembut kepada Tuhan, lembut kepada firman Allah. Kalau hati yang sedikit-sedikit tersinggung itu adalah hati yang keras. Keras kepada firman, keras kepada rencana Tuhan. Benar kan? Ketika Tuhan mau seseorang ini yang mimpin, dia gak mau dengar, dia keras kepada Tuhan. Amin. Nah, tetapi dikatakan di sini, Daud ya
Waktu diurapi oleh Tuhan. Ini hati seperti ini yang Tuhan cari. Dikatakan apa? Tidak pada saudara-saudaranya. 7 orang lewat. Ya, waktu tadi kita baca, waktu dilihat Eliab, semua lihat Eliab. Wah, ini orang yang perawakannya gagah perkasa. Ini yang akan dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, aku telah menolaknya. Karena aku menguji hati, melihat hati. Tadi kita sudah baca, bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari perawakan, bukan dari pengalaman, bukan dari kepintaran, bukan dari padang gurun. Datangnya promosi. Ya, bukan dia cakap, bukan hal-hal yang kelihatan promosi itu. Tetapi Tuhan melihat hati. Didapatinya Daud pada saat itu, pada saat dia diurapi dikatakan apa? Hatinya itu mampu menerima Roh Tuhan untuk berkuasa. Maka Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saudara, bukankah Saul diurapi? Amin. Saul diurapi, dipilih. Benar? Tetapi sebenarnya Saul dipilih ini kenapa? Karena permintaan orang Israel, bangsa Israel. Tidak melewati yang namanya judgment Tuhan. Tidak yang melewati yang namanya penghakiman Tuhan. Tuhan lagi menunggu, belum saatnya. Terpaksa Tuhan pakai apa? Penghakiman manusia. Apa yang dilihat, manusia melihat rupa. Tuhan pakai Saul. Karena pada saat itu Saul yang paling cocok untuk judgment manusia, penilaian manusia. Tuhan pilih Saul. Tetapi Roh Tuhan tidak bisa berkuasa atas Saul. Benar? Roh Tuhan bahkan mundur. Saudara, Roh Tuhan tidak bisa memaksa hati kita. Kita yang harus melembutkan hati kita kepada Tuhan. Kita yang harus melembutkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, saya katakan sekali lagi, hati yang lembut itu suka pada firman Tuhan. Ketika bel diibur bunyi, teng 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 teng, saya tahu siapa yang suka pada firman. Saya tahu siapa yang buru-buru masuk ke dalam kelas. Dan saya tahu siapa yang nggak usah diterusin. Ya, saya tahu. Saudara, mari dengar firman ini, lembutkan hatimu. Sebentar bel DI bunyi, penuh kelas DI, supaya saya pun bisa duduk di sana. Saya terpaksa menemani orang-orang di luar, padahal hati saya pengen di dalam. Karena apa? Karena hati saya suka. Hati saya lembut kepada firman. Jujur saya gak mau jadi gembala. Tetapi karena saya lembut kepada Tuhan. Saya gak tahu saya dituntun sekolah Alkitab di Remah ya. Saya dituntun di sekolah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, sebab aku ini tahu rancangan, banyak rancangan. Ada satu season kamu harus berada di sini, satu musim kamu dirancang untuk ada di tempat ini untuk masa depan di sana. Tetapi sekarang kamu dirancang di sini dulu. Hati yang lembut akan taat. Saya nggak mau kedudukan gembala, tetapi saya mau taat kepada Tuhan. Akhirnya saya disebut gembala, ibu gembala, oke lah Tuhan. Yes, gitu ya. Saya pernah bergumul lama untuk ini. Saya tolak menolak. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini pekerjaan tidak akan terjadi kalau saya tidak mengatakan ya kepada Engkau. Dan saat ini saya mengatakan ya di hadapan jemaat. Ya, saya mau jadi ibu gembala, saya mau dipanggil ibu gembala. Dulu saya, kesel banget kalau orang panggil ibu gembala. Saya tahu tanggung jawabnya terlalu besar. Saya tidak layak untuk itu. Tetapi hari ini dengan firman ini saya jadi tahu bahwa Tuhan yang menghakimi saya untuk jadi ibu gembala di sini. Haleluya. Amin. Bukan sombong ya, ini apa pengertian firman ya. Amin. Amin. Sampai di mana? Mulai saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Roh Tuhan bisa memimpin Daud. Roh Tuhan tidak bisa memimpin Saul, akhirnya undur. Saudara, jadikan hatimu itu bisa dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan. Kalau enggak sangat sedih. Akhir hidup Saul seperti apa? Walaupun
Walaupun banyak tantangan. Daud itu dikejar-kejar sama Goliat. Ya, orang melakukan kehendak Tuhan memang ya iblis gak senang ya. Kami sudah melewati juga ya. Kami lewati itu. Jadi firman Allah ini menguatkan kami. Thank you Tuhan. Amin. Waduh masih panjang ya saudara. Lihat jam dulu ya. Tinggal 20 menit padahal saya baru di permulaan. Ya saya lewatin aja ya. Tanda-tanda hati yang lembut tadi ya sudah ya. Akan semakin naik ya. Tanda-tanda yang hati yang lembut itu suka pada firman, suka pada hal-hal rohani, suka pada Tuhan ya. Dan tadi mau dituntun oleh Roh Kudus ya. Akan semakin naik dan tidak turun. Tanda-tanda, ciri-ciri seorang hatinya lembut akan semakin naik dan tidak turun. Lihat kehidupan Yusuf, saya pendekin aja kalau saya itu panjang sekali ya. Kehidupan Yusuf dibuang di sumur. Apakah itu mempengaruhi dia? Apa yang dilakukan saudara-saudaranya ketika dia datang? Tukang mimpi datang. Tukang mimpi datang, ayo. Kita mainkan dia, ya. Kita hakimi dia, kita hajar dia. Yang paling pertama diambil apa? Jubah maha indah. Diambil jubah maha indahnya. Saudara, kadang-kadang itu yang dilakukan iblis. Paling pertama dia mau merusak jati dirimu. Dia mau merusak kebanggaanmu. Tetapi Yusuf, dia tidak terpengaruh. Karena Yusuf bukan orang yang seperti itu. Jati dirinya tidak terpengaruh dengan jubah maha indah ini. Dihancurkan, diapain, dibuang di sumur, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kondisi hati. Hati yang lembut kepada Tuhan. Sehingga membuat dia bisa bermimpi. Memimpi-mimpikan. Saudara, semua saudara-saudaranya itu, nanti ayat-ayatnya sebenarnya ada tapi saya sudah gak usah baca ya, yang lain panjang ini. Saudara, dia biasa sama saudara-saudaranya pergi mengembalakan domba. Dan pada usia 17 tahun, Yakub tidak membedakan, dia gak boleh karena dia anak kesayangan. Enggak, dia pergi mengembalakan domba. Dan di situ dia lihat kejahatan hati saudara-saudaranya. Dan dia lapor. Dia lapor kepada papanya, dia katakan bahwa saudara-saudaranya itu jahat. Ya. Makanya mereka sangat kesel sama dia. Sangat. Tetapi mau di sumur, ya saya katakan tadi salah satu cirinya itu semakin naik dan tidak turun. Enggak peduli, habis dibuang di sumur, dijual sebagai budak. Tidak mempengaruhi hati. Tidak ada komplain saudara. Tidak ada ketersinggungan, tidak ada iri hati, tidak ada rasa marah. Luar biasa. Kita harus latih hati kita. Kalau mau dipromosi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia ada di rumah Potifar. Dia menguasai seluruh rumah dan harta Potifar. Benar? Tidak puas iblis sampai di situ, dibuang lagi ke penjara. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menguasai penjara. Semakin naik. Semakin dekat dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Amin. Jangan kita lihat, aduh hidup saya ini saya sudah berusaha dengan hati yang baik tapi tentangan. Enggak apa-apa saudara, engkau semakin dekat. Katakan bahwa saya semakin dekat dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Karena saya tahu Bapak saya bukan Bapak pendusta. Amin. Bapak saya adalah Bapak yang berkata benar dan tidak ada bayangan perubahan. Amin. Nah, bukan cuma di penjara dia bisa menguasai penjara. Dia menguasai istana Fir'aun. Wow. Dia menguasai satu bangsa. Bukan cuma satu bangsa yang dia kuasai, satu dunia dia kuasai. Harta bangsa-bangsa datang untuk membeli jerami. Harta bangsa-bangsa datang dikuasai. Satu bangsa dikuasai oleh Yusuf. Apakah Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang besar ini kepada orang-orang yang seperti kakak-kakaknya?
Saudara, seharusnya ya, saya lihat kalau ada orang mau mencalonkan diri jadi caleg ya di kampung saya. Keluarganya berbondong-bondong, benar nggak? Yuk kita pilih dia karena dia saudara kita, benar? Harusnya ketika Yusuf mendapat mimpi, saudara-saudaranya topang dia dalam doa, amin. Dukung dia, hore, ini calon pemimpin masa depan. Tetapi ketika hati gelap, saudara tahu walaupun itu adik, kakak kita, dia lebih kaya. Dia lebih apa? Iri hati. Kita pun lebih kaya. Dia baru punya mobil, kita udah punya mobil 5. Kalau kita iri hati, kita gak senang ya saudara. Dia punya mobil. Ini hati yang seperti ini. Ya, kecenderungan hati yang jahat Tuhan tidak akan pakai. Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal besar. Jadi rancangan damai sejahtera Tuhan akan berjalan berbanding lurus dengan apa? Dengan kondisi hati kita. Amin. Wah, saya sudah tahu nih. Jadi ketika saya sudah tahu kuncinya. Wow. Ketika saya lihat gejalanya, oh saya gejala menurun nih. Periksa hati. Amin. Kelihatan kan? Saya lagi menurun atau saya lagi naik. Atau saya lagi stuck. Kelihatan benar. Mungkin benar tapi stuck. Ini teguran buat saya juga saudara. Ya, bukan buat saudara juga, buat saya. Kalau saya stuck saya harus periksa. Ya. Kemalasan. Ya. Mungkin saya selalu kalah dengan kemalasan. Ya. Kemalasan juga itu adalah membuat hati keras kepada kebenaran, kepada Tuhan. Kalau engkau mau, engkau baik-baik saja, rumah tanggamu baik-baik saja, hubungan suami istri, hubungan sama anak, mau anakmu baik-baik saja. Perbaiki kondisi hati. Bagaimana caranya? Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Semakin intens, ya, semakin sering engkau bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Hati ini, roh Tuhan bisa berkuasa. Amin. Saya membuktikan tentang, ada ayat-ayat yang saya membuktikan tentang kejahatan hati dari si anak-anak. Kita baca deh Kejadian 37 ayat 2 dan Kejadian 43 ayat 24 dan 26. Kejadian 37 ayat 2 dulu. Oh lewatin karena tadi saya sudah ngomong ya tentang kejadian itu. Lewatin. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Mereka menceritakan kepada Yusuf, kepada bapaknya, bahwa Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi dikatakan apa? Hati Yakub tetap dingin. Sebab apa? Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Jadi waktu Yusuf sudah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yusuf di Mesir. Waktu saudara-saudaranya mau pulang suruh bawa bapaknya. Yusuf berpesan jangan berbantah-bantah karena dia tahu apa. Tahu sikap hati mereka, sifat-sifat buruk kakak-kakaknya. Sehingga dia pesan jangan berbantah-bantah di jalan. Nah, demikian juga siapa? Yakub. Waktu dikatakan Yusuf masih hidup. Nggak percaya. Karena memang dia tidak mempercayai. Saudara, kalau seorang bapak tidak mempercayai anak-anaknya, bagaimana Tuhan mau percaya dia? Benar saudara? Engkau harus bisa dipercaya oleh orang di dekatmu, oleh atasanmu. Supaya apa? Supaya Tuhan pun bisa mempercayai engkau. Amin. Saya akan selesaikan, saya sudah lewatin banyak ya. Karena nanti terlalu panjang, saya juga bingung kalau terlalu panjang ya. Nah saudara, rancangan damai sejahtera Tuhan. Itu adalah keinginan Tuhan dan keinginan kita pastinya. Amin. Oh,
Saya rindu rancangan damai Tuhan terjadi, damai sejahtera Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan saya rindu itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Lembutkan hati kita ya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak memilih hanya satu orang saja. Tuhan bilang aku punya rancangan-rancangan. Banyak. Kalau engkau gagal dalam rancangan yang satu, Tuhan masih bisa buka pintu jalan untuk rancangan yang lain. Asalkan kita punya kepekaan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, pada rancangan Tuhan kita mau taat dibawa kemana. Ya, mungkin saja kita berdua ya, Dolphy dituntun dari dulu mungkin ya untuk pengembalaan. Mungkin kita tidak mendengar dulu ya. Tetapi Tuhan punya waktu yang tepat. Maksudnya begini, bukan waktu yang lain salah. Ketika kita mengambil keputusan untuk taat, ketika itu terjadi, Tuhan memberikan apa yang terbaik. Amin. Kalau dulu kita mengambil keputusan, Tuhan akan memberikan pun yang terbaik saat itu. Dan Tuhan tidak kehabisan yang terbaik untuk menyediakan yang terbaik di masa ini. Amin. Jadi gak perlu pikir-pikir yang lalu-lalu kita sudah terlambat atau kita sudah gagal. Tidak. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan pasti berhasil asalkan kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Nah saudara, hati yang keras, saya mau katakan seperti kakak-kakaknya Yusuf tidak akan kemana-mana. Ya, mereka akan tetap dari tahun ke tahun sampai tua menggembalakan domba. Padahal ada posisi-posisi tertentu bisa loh diisi. Ya, ketika Yusuf memerintah, dia bisa mengisi banyak ya pemerintahan yang bisa dikuasai mereka. Benar? Itu terjadi pada Daniel dan kawan-kawannya ya. Ketika Daniel dipromosi, teman-temannya ikut dipromosi karena mereka punya satu roh. Amin. Tetapi saudara-saudara Yakub tidak. Dan mereka tidak ikut dipromosi. Nah, hati yang keras benar-benar membatalkan, bukan membatalkan ya, tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Amin. Nah, ketika orang Israel di padang gurun, di Mesir mereka diperbudak. Tuhan berupaya untuk membebaskan orang Israel dengan membangkitkan Musa ya untuk memimpin di padang gurun. Tetapi karena ketegaran hati, kekerasan hati orang Israel, mereka tidak mencapai rancangan damai sejahtera itu. Masa depan yang penuh pengharapan yaitu masuk ke tanah Kanaan. Mereka dibiarkan Tuhan tidak bisa membawa, Tuhan tidak mau mencemari rancangannya di sana dengan ketegaran hati orang-orang ini. Karena ketegaran hati mereka akan mencemari rancangan di sana. Bisa mengerti ya? Nah saudara-saudara, tidak akan kemana-mana ketika orang punya hati yang keras, tegar teguh. Yang sedikit-sedikit bersungut-sungut, komplain, mengeluh. Harusnya mereka tidak perlu mengalami yang namanya marah. Air yang pahit nggak perlu. Ya. Kalaupun mengalami air yang pahit, tinggal bilang, Musa airnya pahit. Nggak perlu pakai demo-demo, benar nggak? Kalau hati baik, tinggal bisik aja, Musa pahit airnya. Tapi karena orang yang punya kebiasaan buruk, apa-apa aja demo, ya, apa-apa aja ngamuk, ya. Dan sampai apa saudara? Musa pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jangan sampai pemimpin kalian tidak bisa. Maafkan. Jangan sampai pemimpin-pemimpin di sini tidak bisa mencapai rancangan Tuhan untuk TLW. Karena ketegaran hati. Itu sebabnya kita harus memiliki hati yang lembut di sini. Yang suka pada firman. Yang kalau di berbunyi masuk semua. Amin. Amin. Nah saudara. Mereka, ada teman saya bilang begini, kasihan loh itu orang Israel. Ya, dia lembut sekali dia. Kasihan banget loh. Mereka makan burung puyuh dan mana itu sampai bosan-bosan. Kebayang nggak kalau kita setiap hari makannya itu ya, kasihan. Bukan Tuhan yang salah, saudara. Amin. Mereka makan itu apa? Mereka menerima hasil buah
dari ketegaran hati mereka. Kalau enggak perlu muter 40 tahun kok. Saya garansi 1 minggu sampai. Amin. Saudara, kadang-kadang kita masih berputar-putar. Karena hati kita mungkin kita beresin di sini, tapi kadang-kadang enggak beres di sini. Kita masih berputar-putar enggak kemana-mana. Mari kita lembut hati kita ya. Tuhan, aku mau. Katakan, Tuhan, aku mau. Supaya hati ini dibentuk. Saudara, saya tidak panjangin lagi. Pas 45 menit. Haleluya. 11:45. Puji Tuhan, saya bisa menguasai diri hari ini. Kita nyanyi satu kor. Dia ada di sini. Amin. Dia ada di sini, bahkan dia mau mati buat kita supaya apa? Supaya rancangan damai sejahteranya digenapi dalam hidup kita. Amin. Hormati dia. Hargai dia. Karena dia tahu memberi yang terbaik kepada kita.